Shalom, selamat sore teman-teman semua. Mari kita sebelum kita memulai ibadah hari ini, biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa rahmat-Nya Tuhan Yesus itu selalu baru tiap hari. Haleluya. Jesus glory. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Jesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
sebentar lagi kami akan memulai ibadah pemuda hari ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah pemuda hari ini kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, sertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, masih semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Haleluya. Hanya Yesuslah Allah sanggup yang bisa melakukan segala perkara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Yesuslah yang dapat kita andalkan. Hanya Yesuslah yang dapat kita percaya. Haleluya. Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku percaya selain Kau, Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu benar-benar menyertai kami Tuhan, dan kami merasakannya Tuhan, sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami bisa menikmati kasih itu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, memberkati kami Tuhan, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, baik kami yang berada di rumah, yang mendengarkan dan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati, benahi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan ini kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom untuk kita semua. Kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekalipun dengan keadaan pada sekarang ini, walaupun kita dengan tidak tatap muka, tapi kita masih bisa melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, sekarang kita akan belajar bersama-sama dengan tema bagaimana kita bisa berjalan di atas masalah. Kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti dengan mendengar kata masalah, pasti banyak ekspresi yang muncul di dalam kehidupan kita. Pasti kita merasakan bagaimana masalah itu menimpa kehidupan kita. Ada kalanya kita merasa sedih, lelah, lengah, dan bahkan putus asa. Bahkan kita pun hilang pengharapan. Pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsanya. Kita belajar dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Beginilah bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini sebuah kalimat yang sangat menenangkan. Kalau bagi saya ini sangat menenangkan, bagaimana kita di suatu keadaan yang sangat menggentingkan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan janji yang benar-benar pasti Ia akan tepati. Pasti kita setiap mempunyai masalah, kita pasti menginginkan seorang yang bisa menjadi tempat curhat bagi kita, berbagi solusi, dan berbagi pengalaman, bahkan saling membantu.
pasti kita bertanya, siapakah yang bisa mampu? Yang mampu adalah hanya Tuhan Allah. Dia yang memberikan pertolongan bagi setiap kita. Begitupun jika saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, maka janji itu nyata di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakannya bagi bangsa Israel. Kita tahu bahwa dalam Alkitab tertulis bahwa bangsa Israel itu adalah merupakan umat pilihan Tuhan. Bagaimana bangsa itu menjalani perjalanannya yang sangat panjang menuju tanah perjanjian Allah. Bukan sekedar hal yang mudah. Mengapa? Karena banyak yang mereka harus alami hari lepas hari. Tidak lepas dengan permasalahan. Begitupun dengan kehidupan kita pada saat sekarang ini. Bukan hanya yang senang-senang saja kita jalani, bukan. Tetapi di sela-sela itu banyak hal yang perlu kita lewati. Banyak batu-batu yang perlu kita lewati. Bagaimanakah sikap kita akan hal tersebut? Mari kita melihat bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberikan janji yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Israel tidak perlu takut akan kebinasaan, karena Allah telah memilih mereka sebagai saluran untuk melaksanakan janjinya. Karena bangsa itu adalah satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan. Bagaimana ia menunjukkan kasih karunia-Nya, bagaimana ia menunjukkan kekuatannya, pertolongannya dan kedaulatannya. Pasti dalam menghadapi semua situasi kehidupan pun Allah menolong melewati masa-masa krisis, dan Dialah sebagai sumber kesejahteraan menopang dan membela kita. Setiap masalah ada masanya, bukan yang kita hadapi itu masalah terus, tetapi ada waktunya yang Tuhan berikan kepada kita. Masalah itu tidak pernah melebihi kekuatan, tidak pernah melebihi kuasa Tuhan. Percaya bahwa setiap masalah itu kita bisa hadapi bersama Tuhan. Kalau Allah bisa melindungi bangsa Israel, mengapa kita pada sekarang ini tidak bisa? Itu merupakan kemungkinan yang besar bagi kita, dan sangat-sangat pasti bahwa pertolongannya juga nyata di dalam kita. Kata janganlah takut itu merupakan suatu pegangan yang pasti bagi kehidupan orang percaya, termasuk saudara dan saya sendiri. Kenapa? Karena Ia berjanji akan menolong, melindungi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan hal demikian kepada kita. Sekalipun teman terdekat kita, sahabat kita, orang tua kita, ataupun orang-orang yang kita sayangi. Mungkin hanya bisa berkata, tapi menepati janji itu kadang tidak sesuai dengan kemauan kita. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Dia adalah satu-satunya yang paling istimewa dalam setiap apa yang kamu hadapi. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, sepanjang sejarah diceritakan bahwa bangsa Israel itu banyak mengalami hal-hal yang sekarang ini pun kita tidak alami. Bagaimana penderitaan mereka dalam menempuh janji Tuhan, tapi Tuhan memampukan. Tuhan juga tidak hanya sekedar memberikan kata ini kepada kita, janganlah takut, tetapi Ia ikut bekerja di dalamnya. Kasih itu yang selalu menyertai kita, percaya bahwa itu benar-benar nyata. Kadang kita di setiap permasalahan kebanyakan menanyakan di manakah Tuhan itu, di manakah pertolongannya,
Kenapa Tuhan itu lepas dari saya? Kita tidak bisa menyangkali hal tersebut. Karena pemikiran kita terbatas. Karena kekuatan kita terbatas. Bukan seperti Tuhan yang Maha Tahu akan apa yang kita butuhkan. Karena kita manusia ini, kita tidak tahu pun apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya. Tapi Tuhan menyediakan segalanya itu. Sebagai orang yang percaya, selain kita memegang janji pertolongan itu, selain kita memegang perkataan Tuhan itu, bagaimana sih cara kita bisa berjalan di atas masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Saya akan berbagi kepada teman-teman yang berada di rumah. Yang pertama adalah taat. Taat. Kita menempatkan janji itu jika kita benar-benar taat, setia, sabar, tunduk, serta patuh. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan bagi kita? Jika kita sendiri tidak menaati, tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kadang kita berada di posisi yang salah dalam bagian ini. Kita maunya hanya penyelesaian masalah saja. Tetapi kita tidak mau taat, kita tidak mau berbuat. Pertolongan itu sudah Tuhan sediakan. Ya siapa yang mau, ya silakan. Kita harus taat, setia, patuh. Yang seterusnya adalah doa. Ini sudah pasti di dalam kehidupan orang percaya. Saudara dan saya, doa itu merupakan nafas kehidupan orang yang sudah benar-benar mengenal Kristus. Yang sudah benar-benar mengenal Allah. Kenapa? Karena doa ini, tanpa doa ini, hubungan kita dengan Tuhan jauh. Doa ini yang mendekatkan kita dalam pertolongan. Doa ini yang memberikan kita cara. Dan melalui doa ini Tuhan juga menolong kita bagaimana kita bisa berjalan di setiap permasalahan kehidupan kita. Banyak dari kita yang hanya melabeli bagaimana orang Kristen. Padahal tidak benar-benar mengekspresikan diri, membawa diri bagaimana kehidupan orang Kristen yang sebenarnya. Itu kembali kepada kehidupan kita. Bagaimana kita membawa kehidupan kita kepada hubungan yang benar dengan Tuhan, yang lebih dalam, yang lebih intim. Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Jika kita punya niat, keinginan untuk mengenal Tuhan, maka lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Seterusnya adalah bertindak dengan iman. Hal ini merupakan adalah jaminan yang meyakinkan kita tentang sesuatu yang kita inginkan. Jika kita punya iman bahwa Tuhan mampu menolong kita, maka pertolongan itu tidak pernah lari, tidak pernah kemana-mana. Iman itulah yang membuat kita benar-benar percaya bahwa kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan itu adalah pasti. Kalau kita lihat dalam cerita bangsa Israel yang terjadi pada masanya, bagaimana kehidupan para pemimpin-pemimpin bangsa itu dalam melewati padang gurun, kehidupan mereka tidak pernah main-main dengan Tuhan. Mereka taat, mereka bertekun dalam doa, dan mereka beriman. Karena imanlah yang membawa mereka ke dalam janji Tuhan itu. Karena imanlah yang membawa mereka di dalam pertolongan Tuhan.
Kalau kita melihat bangsa Israel yang dengan segala macam peperangan yang mereka harus tempuh, bukan hanya semudah membalikan telapak tangan dalam menyelesaikan itu. Tanpa campur tangan Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan kehidupan nyata kita pada sekarang ini. Apakah kita sudah memiliki iman yang benar-benar? Banyak yang mengatakan bahwa orang Kristen itu beriman atau segala macam. Bahkan orang-orang lain juga membandingkan bahwa kita itulah yang beriman, yang baik. Tapi kembali kepada hubungan dalam kita dengan Tuhan. Itulah yang menentukan. Jika kita hanya mengaku dengan mulut, tetapi tidak di dalam hati dan melakukannya, itu sama saja tidak ada. Imanlah yang membawa kita di dalam pertolongan Tuhan. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita bisa berjalan di atas setiap permasalahan yang kita hadapi, yaitu fokus hanya pada Tuhan. Bagaimana jika seandainya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempunyai masalah, tetapi penyelesaiannya tidak menentu, bahkan kita bingung. Itu karena kita hanya bergantung bagaimana kekuatan kita, bagaimana bicaranya orang lain, tidak memberi fokus diri, tidak memberikan diri di dalam pertolongan Tuhan. Memang hal itu kita anggap biasa, masalah itu biasa. Tetapi tanpa kita menyadari, dalam setiap permasalahan itu kita hanya mengandalkan bagaimana kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengerti bagaimana Tuhan mengatakan bahwa jangan takut, bahwa Ialah yang melindungi, bahwa Ialah yang menolong. Ayat 13 ini merupakan suatu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bahwa Ia satu-satunya sebagai pemegang tangan bangsa Israel untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Kata-kata inilah yang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang percaya. Mungkin manusia bisa mengatakan hal demikian, tetapi ada kalanya kita masih merasa khawatir, merasa ragu, karena kita manusia ini sama-sama mempunyai masalah satu sama yang lain. Tapi bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Itu merupakan hal yang sangat istimewa yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya didapat di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan sendirilah yang memegang dan menarik kamu di dalam setiap kesulitan. Tapi kembali kepada kita, apakah kita sudah percaya bahwa Ia yang menjadi penolong bagi kehidupan kita? Apakah kita sudah percaya bahwa janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah percaya bahwa perkataan Tuhan itu benar-benar? Dalam Mazmur 46 ayat 1 mengatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Dia adalah satu-satunya kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Ini merupakan hal yang istimewa bagi kehidupan kita. Bagaimana kita mendapatkan permasalahan.
Setiap masalah itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dan itu merupakan salah satu warna kehidupan kita. Mungkin kita kadang merasa jenuh dengan masalah. Tetapi di lain sisi, masalah itulah yang mempertajam kita lebih dalam mengenal Tuhan. Mempertajam kita lagi lebih dalam mengenal bagaimana pertolongan Tuhan itu. Masalah itu berbicara tentang bagaimana ketekunan kita bisa menjalaninya dengan penuh sukacita dan mendewasakan bagaimana kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah memberikan masalah kepada kita yang tidak bisa kita lewati. Karena Ia yang memberi pertolongan bagi kita. Percaya saja bahwa kekuatan itu melebihi dari beban yang sedang kita tanggung. Jika Yesus yang sebagai putra Allah saja datang ke dunia menjadi manusia tanpa celah dan dosa, Ia tetap menderita juga. Bagaimana penderitaannya? Kalau kita melihat dalam kisahnya di dalam Matius, itu bukan hanya seperti penderitaan yang kita alami. Tetapi karena Dia mempunyai tugas sebagai penebus bagi kita, penyelamat bagi kita, Ia rela menjalani penderitaan itu. Kita juga sebagai pengikutnya, pasti bagian dari salib Tuhan itu haruslah kita panggul. Itu menjadi bagian kita sebagai orang yang sudah percaya. Mari kita bawa dan letakkan setiap kita yang berbeban berat. Mari kita bawa di hadapannya. Mintalah kekuatan untuk tetap bertahan. Peluklah Dia melalui doa-doa. Yang menjadi pegangan bagi kita bahwa Tuhan itu adalah penolong yang tahu bagaimana persisnya persoalan kehidupan kita. Karena Ia memberikan kita pernyataan bahwa janganlah takut. Tuhan mengetahui bagaimana persoalan kehidupan kita, dan Ia akan memberikan solusi yang tepat. Kadang kita tidak bisa celah dengan pikiran kita bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan itu juga sebagai penolong yang menolong pada tepat waktunya. Kadang di keadaan terjepit sekalipun kita merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan saya. Tapi tanpa kita sadari bahwa apa yang dimaksud Tuhan itu tidak pernah sejalan dengan pemikiran kita. Kita katakan itu tidak tepat, padahal dalam pandangnya Tuhan itu sangat tepat bagi kita. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa Tuhan itu adalah penolong yang berada di atas persoalan kita. Jika kamu berhasil melewati bagaimana persoalan itu, maka kamu mendapatkan bagaimana kasih Tuhan itu. Jika teman-teman di sini mengalami permasalahan kehidupan, kadang kita belum dewasa pemikirannya, ataupun kita belum tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Kadang kita hanya memampukan bagaimana kekuatan diri kita sendiri. Mari kita perbaiki diri. Karena hal itu sama saja sia-sia. Jangan juga kita menumpuk setiap masalah itu, kita membiarkan begitu saja tanpa penyelesaian. Jangan juga kita berpikir harus mengakhirinya dengan cara-cara yang memang tidak bersesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan.
Kadang anak-anak muda sekarang menyelesaikan masalahnya dengan segala macam, membawa dirinya ke dalam pergaulan yang memang tidak benar, melampiaskan kekesalannya dengan permasalahannya itu dengan orang lain, ataupun dengan cara-cara yang lain. Itu bukan suatu hal yang harus kita lakukan. Tetapi percaya, teman-teman percaya, saya juga dan percaya bahwa Tuhan adalah yang memegang kita. Tuhan yang menarik kita di dalam setiap permasalahan yang terjadi. Seperti juga bagaimana Tuhan Yesus menolong seorang muridnya adalah Petrus yang berjalan di atas air yang hampir tenggelam. Tuhan memberikan tangannya sebagai pegangan, sebagai pertolongan, dan menarik di dalam permasalahan itu. Seperti itu juga kita ketika kita menghadapi gelombang kehidupan, permasalahan. Percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan dan yang menarik kita di dalam kesulitan itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama penyampaian firman ini. Kami telah mendengarkannya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun di dalam hati kami. Bukan hanya kami mendengar apa yang dikatakan oleh firman-Mu, tetapi kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Tapi hanya oleh karena kuasa-Mu Tuhan kami bisa melakukannya, dan biarlah itu menjadi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, muda-mudi KBS Yerusalem Baru, biarlah Engkau yang memakai anak-anak muda ini Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi wujud dari kasih-Mu Tuhan. Pakailah kehidupan mereka Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kehidupan mereka Tuhan mencerminkan bagaimana kasih Kristus, bagaimana teladan Kristus di dalam setiap kehidupan orang percaya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi perlindungan, pertolongan, dan Engkau yang menjadi pegangan kami Tuhan di dalam setiap permasalahan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, itu pun tidak melampaui bagaimana beban yang kami hadapi, masalah yang kami jalani Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala sesuatunya itu Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami ingin lebih membawa di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami, yang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.